dunia ini milik kita berdua. Promotor Famous Komedi Budaya Indonesia, sahabat budaya. Saatnya kita mengikuti obrolan komunitas di siang hari ini bersama Andi Muhammad Redo, ya, dari Lembaga Seni Budaya Batara Goa. Kita sapa dulu. Selamat siang, Kak Andi. Halo, Mbak Tiara. Selamat Apa kabar, siang. Kak Andi, sehat? Kabar baik. Wah, diganggu waktu siangnya boleh sebentar ya, Kak Andi ya? Ya? Diganggu sebentar siangnya boleh ya, Kak? Oh, nggak mengganggu. Oh, enggak. Mantap kalau gitu. Takutnya lagi sambil ngunyah makan nasi apa gitu kan? Ini sambil ngopi ini sama sambil makan ngopi. kue barongko khas Makassar. Ah, itu dia tuh. Saya itu Iya. belum pernah mencoba cemilan khas Makassar. Makanannya udah, karena kalau misalnya makanan beratnya itu wajib dimakan ya kan. Nah, kalau cemilan Ya. itu penasaran banget nih. Ada apa aja di sana? Nanti kapan-kapan kalau main ke sana boleh lah ya. Siap. Diajakin jalan makan cemilan Siap. sana ya, Kak Andi ya. Kita siap berwisata kuliner Makassar. Siap. Ini belum mulai ngobrolnya kita udah todong-todongan. Siarannya udah nodong Kak Andi. Kak Andi boleh cerita sedikit nggak nih sama sahabat budaya? Kira-kira Lembaga Seni Budaya Batara Goa ini bergeraknya di bidang apa saja sih, Kak Andi? Ya, jadi Lembaga Seni Budaya Batara Goa itu sejak tahun 1967 didirikan. Itu bergerak di bidang pelestarian, pengembangan dan promosi seni budaya Indonesia, khususnya kesenian tradisional di Sulawesi Selatan. Oke. Iya. Jadi sebenarnya kalau lihat dari penjelasannya budaya Indonesia berarti tidak hanya Sulawesi Selatan saja berarti ya, Kak Andi ya? Iya, dalam setiap kesempatan kami juga mempromosikan dan berusaha untuk mempelajari kesenian dari daerah lain gitu. Oh, oke. Nah, Iya. jadi memang dari tahun berapa tadi, Kak Andi, sorry? Tahun 1967. 1967, waduh. Iya. Ibu saya aja belum lahir itu. Sudah cukup lama berarti ya, Kak Iya, Andi ya? tahun 67 itu didirikan oleh maestro kami, ibu saya, itu waktu almarhum berusia 15 tahun. Oh, oke. Jadi masih cukup muda sudah terfikir gitu ya untuk membuat sebuah kegiatan atau lembaga yang memang fokus ke seni budaya, begitu ya? Betul. Tapi memang dari awalnya ini memang sudah langsung dideklarasikan untuk seluruh seni budaya Indonesia atau dulu awalnya hanya untuk Sulawesi Selatan aja? Jadi sebelum tahun 67 Batara Goa itu adalah sanggar milik keluarga kerajaan. Jadi dulu penari Batara Goa hanya dari lingkup istana saja. Oke. Pas di tahun 1967 maestro kami memiliki visi untuk menjadikan jika hanya kesenian ini hanya milik istana saja, kondisi pada saat itu juga minat dari kalangan istana juga beberapa sudah banyak yang punya visi cita-cita lain mungkin. Jadi Andi Umutunru pada saat itu berpikir untuk membawa Batara Goa ini menjadi milik umum. Maka di tahun 67 beliau mendirikan Batara Goa ini menjadi lembaga seni budaya untuk masyarakat umum dan bukan hanya kesenian tradisional di Kesultanan Goa pada saat itu, tapi juga di kesenian tradisional dari daerah lain. Makanya sampai sekarang kami anggota Batara Goa bukan hanya dari Makassar, ada dari daerah lain, dari Toraja, dari Sulawesi Tenggara, dari Ambon, ada dari Jawa, Sulawesi Barat. Jadi kami saling bertukar ilmu juga sesama anggota Batara Goa. Oh gitu, jadi awalnya ini malah sanggar kerajaan dulu ya Kak Andi ya? Iya. Oke, berarti ini almarhumnya Ibu Kak Andi ini agak-agak memiliki
memiliki visi yang baik dalam artian punya ide untuk ya ini kan kesenian itu tidak hanya milik kerajaan saja, tetapi untuk masyarakat umum juga akhirnya diperjuangkanlah Batara Goa menjadi sebuah lembaga seni yang memang mempelajari itu tidak hanya dari kerajaan Goa saja pada saat itu berarti ya, Ya, betul. Kandi ya. Ih keren Betul. banget loh ini, bener-bener aku merinding loh dengar ceritanya. Nah, dari tahun 1967, bahkan sudah ada dari sebelum tahun tersebut begitu ya. Iya. Anggotanya kan tadi sempat disinggung juga sama Kak Andi kalau datang dari Toraja juga ada, Sulteng juga ada, Ambon, Sobar, dan daerah sekitarnya. Nah itu total anggota untuk sekarang di tahun 2021, itu ada berapa sih Kak Andi yang terdata? Untuk sekarang anggota aktif kami ada 45 orang dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang pendidikan dan umur. Oke. Dari 45 orang anggota ini yang paling jauh dari dari Makassar atau dari Sulawesi Selatan itu dari daerah mana? Paling jauh anggota Batara Goa yang terdaftar malah ada dari Rumania. Serius di Rumania? Iya. Itu dia bagaimana ceritanya itu Kak Andi sampai tahu tentang lembaga seni budaya Batara Goa nih? Jadi dulu kami kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri ada program beasiswa seni budaya Indonesia. Tiap tahun ada 12 mahasiswa dari 12 negara belajar di tempat kami. Mereka dulunya hanya dikasih 3 bulan, tapi setelah itu ada beberapa yang extend dan sampai sekarang masih aktif di Batara Goa, walaupun balik ke kampung, tapi kita masih aktif berjejaring, masih sering buat pertunjukan virtual, kolaborasi, bahkan ada beberapa dari mereka yang mengundang kami juga. Jadi kita ada di Rumania, ada juga di Perancis, sekarang anggota Batara Goa. Oke. Iya. Keren. Berarti ini Kak Andi udah ke Romania juga, udah pernah ke Perancis juga dong ya? Perancis sudah, Rumania harusnya tahun kemarin, tapi karena kondisi pandemi, insya Allah tahun ini kami diundang kembali. Wih, mantap nih. Nah, ini kan anggotanya, walaupun terlihat angkanya cuma 45 orang, tapi ternyata memiliki lokasi-lokasi mereka ini nggak cuma di Indonesia aja, bahkan di luar negeri. Nah, mereka ini mempelajari kesenian khas daerah mana, tertentukah, atau mereka justru mempelajari sebuah kesenian nih, Kak Andi? Mereka itu awalnya mempelajari kesenian Makassar, terus kami mengarahkan juga bukan hanya kesenian, tapi kita ajarkan sosial budaya, gimana adat istiadat di Sulawesi Selatan, terus bagaimana sampai kuliner pun kami ajarkan tata keramanya, bukan hanya mencicipi, tapi tata keramanya bagaimana. Terus dari mereka juga ada yang tertarik untuk mempelajari kesenian daerah lain. Kami menghubungi teman-teman kami yang di Jawa, di Bali, di Sumatera, sekiranya ada dari teman-teman kami yang boleh ini mau ke mereka untuk belajar. Gitu. Jadi bukan hanya kesenian Makassar, mereka juga mempelajari kesenian Jawa, kesenian Sunda, malah teman-teman dari Jawa Barat sendiri 2019 yang lebih dulu ke Rumania. Oh, ya. Malah justru keduluan ya? Iya, tidak apa-apa. Istilahnya keduluan. Tapi nggak apa-apa lah, kan membawa satu bendera juga, sama-sama membawa seni juga begitu ya. Indonesia. Betul. Tapi Kak Andi, aku penasaran deh. Ini kan pandemi, tadi sempat disinggung juga sama Kak Andi, harusnya tahun lalu berangkat ke sana, ke Romania untuk melakukan sebuah kegiatan berhubungan dengan kesenian Indonesia di sana. Tapi nggak jadi berangkat karena pandemi. Nah, ini kan pasti kan memberikan banyak efek gitu ya, banyak impact baik positif maupun negatif ke teman-teman dari Batara Goa, baik dari bentuk kegiatan maupun juga dari bentuk sosialisasinya. Nah, kira-kira perubahan yang paling mencolok nih Kak Andi, dari sebelum pandemi sama sekarang nih sedang dalam pandemi, itu apa sih Kak? Iya, memang pandemi COVID ini membuat kami harus beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Jadi
di awal pandemi jujur kami sangat kesulitan, tidak bisa latihan. Beberapa kegiatan dibatalkan di dalam dan di luar negeri harus ditunda, bahkan di cancel sebagian besar pada saat itu. Terus tapi kami tetap berpikir untuk menjaga nyala kesenian di Indonesia. Kami teman-teman seniman, ada dari Koalisi Seni, ada dari Jalinan Budaya Nusantara, tetap berkolaborasi melalui pertunjukan daring awalnya, pertunjukan virtual, terus dari beberapa pihak juga mensupport kami untuk membuat pertunjukan, kami istilahkan hybrid. Jadi kegiatannya itu tatap muka disinergikan dengan virtual, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Betul. Jadi penari-penari mematuhi protokol kesehatan, penonton mematuhi protokol kesehatan, sampai kru-kru semua kita menyesuaikan. Jadi sudah ada 2 atau 3 event yang sejak pandemi kami selenggarakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul. Jadi memang kita yang harus beradaptasi dengan kondisi sekarang ini. Nah ini kan memang sebenarnya Kak, kalau dilihat-lihat ya rasa gitu. Ya, ini kita nggak main-main nih, namanya seni itu pasti mainnya tuh main rasa, main feeling, main hati gitu kan. Ketika kita harus manggung atau harus perform secara virtual, rasa yang kita dapatkan tuh nggak sama dibandingkan dengan kita manggung live di depan orang-orang. Kita nggak bisa ngeliat langsung ekspresi mereka, kita nggak bisa langsung merasakan euforianya. Nah awal-awal ketika para seniman di Batara Goa melakukan kegiatan virtual di sana, itu responnya kayak gimana sih Kak? Apakah sempat kayak ngerasa, aduh jadi nggak semangat nih soalnya nggak ngeliat orangnya langsung atau gimana gitu Kak? Iya, euforianya pasti berbeda, estetikanya pasti berkurang, dan kualitas pertunjukannya pasti akan berubah. Jadi apalagi kalau streaming, belum gangguan teknisnya, lag-lagnya, sinyal, endet-endetan gitu ya? Iya, itu sangat sangat mengganggu sebenarnya dari kualitas pertunjukan. Makanya kami biasa lebih prefer ke video taping, jadi rekaman dulu, dapat kualitasnya baru disiarkan. Karena kalau live agak sulit dari segi kualitas pertunjukan. Kalaupun bagus, biayanya sangat mahal. Betul itu dia. Apalagi di tengah pandemi kayak begini, banyak sisi ekonomi itu benar-benar terdampak banget begitu ya Kak ya? Sangat terdampak. Nah, awal nih Kak, ketika pandemi ini berlangsung, bagaimana respon dengan pemerintah daerah pada saat itu terkait dengan kegiatan dari teman-teman Batara Goa nih Kak? Untuk kegiatan pemerintah daerah sendiri, kami ada sebetulnya ada rencana dari Dinas Kebudayaan mengadakan hari kebudayaan, di mana kami itu akan tampil di salah satu pertunjukan utama, tapi itu harus dibatalkan karena kondisi COVID yang lagi naik-naiknya pada saat itu. Betul. Jadi memang pemerintah ada bantuan ke kami melalui dari pemerintah pusat, juga ada bantuan untuk seniman. Pemerintah daerah juga ada bantuan. Ya, kita tidak maksimal, pasti tidak akan seperti ketika sebelum pandemi, tapi kami bersyukur paling tidak dari pemerintah ada dukungan pada kami, termasuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan ada program fasilitasi bidang kebudayaan yang memperbolehkan kami mengadakan kegiatan dengan tetap memperhatikan pandemi. Hal-hal itu yang membantu kami menjaga nyala kesenian agar terus berjalan di masa gelap pandemi kemarin. Nah itu dia. Jadi walaupun memang sebenarnya kalau dihitung itu bantuannya tidak secara kontinu begitu ya Kak ya. Tetapi kan balik lagi masih adalah perhatian dari pemerintah daerah maupun juga pusat. Dan kami tetap syukuri.
Betul, tetap bersyukur begitu. Nah, untuk mengisi waktu luang dalam waktu kosong nih misalnya, kan biasanya mungkin dari Batara Goa sendiri kan punya kegiatannya itu untuk latihan, untuk ketemu, itu cukup sering sebelum pandemi gitu kan. Nah, ketika lagi pandemi kayak gini Kak, apakah memang ada pembatasan untuk ketemu atau latihan juga nggak Kak? Iya, jadi di awal pandemi latihan malah kita tiadakan, Hmm. komunikasi dan kegiatan itu lewat virtual. Mhm. Dan setelah era new normal tetap tatap muka, tapi ada beberapa pembatasan yang kami Hmm. lakukan dari segi Hmm. jumlah, dari Mhm. segi masker apa diwajibkan, face shield, Mhm. terus apa namanya, kostum-kostum jarak, dan bahkan dari bentuk Mhm. koreografi pun kita sesuaikan. Hmm. Tapi Betul betul satu betul. lagi, di pandemi ini karena banyak waktu luang di rumah, saya mengajak Mhm. juga teman-teman untuk Mhm. mengembangkan kapasitasnya begitu. Jadi ya kita ada waktu luang bisa sambil belajar alat musik di rumah, belajar kecapi, mengolah Betul vokalnya. Kami betul. di manajemen ada revitalisasi kostum tradisional begitu. Hmm. Mhm. Ya, Jadi walaupun pandemi masih tetap melaksanakan kegiatan walaupun terbatas begitu ya Kak ya? terbatas, betul Kak, Betul betul. betul. Nah ini kan kalau ngomongin pandemi mah nggak ada habis-habisnya deh, banyak banget deh cerita-cerita tentang pandemi. Tahun 2021 kan harapan kita kan pandeminya cepat berakhir begitu ya Kak Andi ya. Ya, Jadi semua bisa berjalan normal. Dalam waktu dekat ini dari Lembaga Seni Budaya Batara Goa punya rencana apa nih Kak dalam waktu dekat kegiatannya? dalam waktu dekat kita lagi ada kegiatan itu kolaborasi, Mhm. eh, yang rencananya akan didukung oleh Asia Eropa Foundation. Hmm. Jadi kolaborasi antara seniman dari Sulsel dengan Mhm. seniman dari Eropa, tapi secara virtual. Terus Mhm. di 1 Mhm. April ini Mhm. dari pemerintah Kota Makassar akan ada Hari Budaya, Mhm. dan Bulan Budaya. Mhm. Itu kita juga terlibat di situ, Mhm. dan ada beberapa program kerja yang kami tetap Mhm. adakan. Ya, Mhm. alhamdulillah di Makassar sudah agak sedikit longgar untuk mengadakan kegiatan meskipun tetap harus mematuhi protokol kesehatan begitu. Betul, betul, Ya, betul. Baik. Nah ini kan berarti walaupun memang masih harus terbatas, harus jaga jarak, harus secara virtual begitu ya. Tapi ya, teman-teman Batara Goa nggak menyerah gitu, tetap harus melaksanakan kegiatan. harus terus Kalau enggak bergerak. nanti, penerusnya susah gitu ya kak ya, nyari penerusnya Iya, lagi gitu. kita Baik nggak kak. mau nyala Mhm. kesenian ini jadi redup selama Betul. hanya karena pandemi. Betul. Sayang kan, udah dibangun dari tahun 1967, sebelumnya bahkan jauh sebelum itu sudah ada juga, tiba-tiba hilang karena pandemi yang cuma tahun dua, ya jangan lebih dari tahun sih sebenarnya, maksudnya Iya, setahun ini gitu. betul sekali Jangan Mbak Tiara. sampai deh pokoknya. Betul, Iya, amin, amin. Nah, aku amin. pengen tahu dong pendapatnya Kak Andi sebagai seorang seniman juga. Sebenarnya generasi muda baik di Goa, di Sulawesi maupun juga di Indonesia pada umumnya, itu masih care atau peduli nggak sih dengan kesenian atau budaya adat mereka masing-masing begitu Kak? Eh, Sebenarnya generasi muda itu peduli dengan Hmm. seni budaya Indonesia, baik itu Hmm. tradisi kontemporer, modern, Hmm. mereka peduli. Tapi yang jadi masalah Hmm. itu mereka tidak tahu harus harus Kemana gitu ya? kemana begitu. Di situ Hmm. kami hadir menjadi jembatan Hmm. antara mereka generasi muda eh, dengan kesenian Hmm. Indonesia gitu. Jadi Hmm. makanya kami tuh anggotanya kebanyakan di bawah umur 30 tahun. Oke. Iya. Jadi memang masih pada muda-muda. Jadi kalau ditanya regenerasi Ya, dari kesenian itu masih ada begitu ya berarti ya, mereka Kak Andi mereka ya? sangat tertarik Mbak Tiara. Hmm. Cuman tidak Betul. tahu aksesnya yang tidak ada. Tapi ya Hmm. alhamdulillah sekarang ini kan sudah ada YouTube, sudah ada Betul. sosial media lainnya, radio Betul. juga sangat Hmm. membantu. Hmm. Jadi akses-akses itu seharusnya lebih mudah mereka dapatkan. Benar.
Gitu. Apalagi sekarang zaman teknologi udah semakin canggih begitu ya Kak ya. Iya. Kalau misalnya emang pengen tahu, pengen tertarik tentang kebudayaan, tinggal di googling aja, tinggal di YouTubein aja, atau Betul. bisa lihat akun media sosialnya Batara Goa. Iya. Nah, Kak Andi boleh di-share nih sosial medianya Batara Goa di mana aja nih Kak? Sosial media Batara Goa itu di Instagram kita ada @bataragoa, terus di kampung seni kami Baru Bakalarang ada Baru Bakalarang dan Penari Makassar. Di YouTube ada Batara Goa official channel. Mantap nih. Berarti semua kegiatan-kegiatan dari Batara Goa ada di sana, dan mungkin buat sahabat budaya yang ada di daerah Sulawesi Selatan dan juga di Indonesia nih, karena memang anggotanya nggak cuma di Indonesia aja gitu ya Kak. Berarti bisa gabung dong yang dimanapun gitu ya Kak. Boleh. Berarti nanti tinggal bagaimana cara kontak aja deh via Instagramnya Batara Goa. Gitu. Kak, terakhir nih Kak, ini kan kebetulan RRI dalam waktu dekat alias lebih tepatnya besok sih, kita akan melaksanakan sebuah kegiatan, salah satunya itu adalah ingin mengajukan kolintang, alat musik khas dari Sulawesi Utara, menjadi warisan budaya dunia di UNESCO. Pendapatnya Kak Andi boleh gimana Kak? Sangat mendukung. Kolintang dan kesenian Indonesia lainnya harus didaftarkan ke warisan budaya tak benda UNESCO, karena jangan sampai kesenian kita itu Mbak Tera jadi kayak sepatu usang di rak gitu. Betul. Itu saya mengutip dari pernyataan salah satu senior kami, bahwa jangan sampai kesenian kamu itu seperti sepatu usang yang kamu biarkan usang berdebu lusuh. Tapi ketika ada orang lain yang mengambil, memakai, membersihkan dan kelihatan keren, baru kamu ngamuk-ngamuk. Gitu, jangan sampai seperti itu. Dan sudah ada buktinya kan? Benar. Habis itu kita langsung deh, daripada terulang lagi begitu ya kan? Iya, betul. Kesenian harus menjadi jembatan diplomasi budaya yang baik antar negara. Jangan jadi permusuhan. Benar, gitu. Harusnya budaya itu atau kesenian itu menjadi salah satu pemersatu bangsa begitu ya. Betul. Jangan sampai adu kekuatan dalam memilikinya atau mengklaimnya gitu sebenarnya. Iya, betul. Baik, kalau begitu. Kak Andi, terima kasih banyak sudah menemani Tiara siang hari ini. Terima kasih Mbak Tera dan RRI Pro 4 Jakarta. Sama-sama. Nah ini semoga teman-teman Batara Goa semakin sukses, semakin solid, ditambah lagi banyak anggotanya, sehingga nanti dan tahun ini semoga pandemi cepat kelar, supaya nanti bisa nelfon Kak Andi lagi buat cerita kegiatan di Romania seperti apa ya Kak ya. Ya, 24 jam. Baik, kalau bener ya 24 jam ya, nanti ibu-ibu aku telepon loh. Kak Andi, terima kasih banyak ya Kak Andi. Terima kasih. Baik, selamat siang. Selamat siang, salam budaya. Salam budaya untuk Kak Andi juga. Kak Andi, makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Iya, nanti kalau misalnya udah balik ke Romania boleh nih dikabarin lagi ke Mariana. Kan kemarin kontak sama Kak Mariana ya? Iya. Nanti kabarin lagi ke Mariana, nanti mana tahu ada cerita-cerita unik bisa on-airin lagi nih barengan sama kita. Siap, pasti. Kak Andi, makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Doa yang sama dari kami. Selamat siang.